Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azlina dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Resti Yulastri MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pandangan filsafat tentang pendidikan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian filsafat pendidikan. Sebelum mengenai filsafat pendidikan, sebaiknya kita membahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris, filsafat berasal dari filosofi, sedangkan dari bahasa Yunani yaitu philen atau philos dan sophein atau sophie. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab, yakni falsafah, yang artinya al-hikmah. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan cinta kebijaksanaan atau al-hikmah. Orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran disebut dengan filsuf. Nah, selain pengertian di atas, ada beberapa filsuf yang mengatakan pengertian dari filsafat. Yang pertama yaitu Plato pada tahun 427 sampai dengan 348 sebelum Masehi. Plato adalah filsuf Yunani yang termasyhur, murid Sokrates dan guru Aristoteles. Beliau mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Kemudian Aristoteles pada tahun 382 sampai 322 sebelum Masehi mendefinisikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran mengenai ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Menurut beliau, ilmu filsafat itu adalah ilmu yang mencari kebenaran pertama, ilmu tentang segala hal yang menunjukkan ada yang mengadakan sebagai penggerak utama. Kemudian menurut Al-Farabi pada tahun 870 sampai dengan 950 sebelum Masehi, filsuf terbesar sebelum Ibnu Sina mendefinisikan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bagaimana hakikat yang sebenarnya. Oke, kita masuk kata yang kedua yaitu pendidikan. Dalam kamus besar disebutkan pendidikan artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan dan cara mendidik. Para ahli tak ketinggalan mengemukakan beberapa definisi pendidikan ini, diantaranya yaitu Edward Humray. Pendidikan adalah sebuah penambahan keterampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil latihan, studi, dan pengalaman. Kemudian yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian menurut Driyarkara, pendidikan adalah memanusiakan manusia. Nah, definisi ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha yang sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai satu tahapan tertentu di dalam kehidupannya, yaitu tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Nah, dari beberapa definisi di atas, terlihat bahwa usaha pendidikan berupaya mengarahkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal agar terwujud suatu kepribadian yang sempurna pada dirinya. Harapan terhadap dunia pendidikan sangat besar untuk membawa peserta didik ke arah kualitas hidup yang sebaik-baiknya. Kemudian kita masuk ke pengertian filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan dapat diketahui pula dengan melakukan kajian terhadap hubungan filsafat dan pendidikan. Menurut beberapa ahli pikir, berpendapat bahwa yang pertama yaitu menurut John Dewey, memandang pendidikan sebagai proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir maupun daya perasaan, menuju ke arah tabiat manusia. Filsafat dalam hal ini dapat disebut sebagai teori umum pendidikan. Tugas filsafat dan pendidikan adalah seiring, yaitu sama-sama memajukan hidup manusia. Kemudian menurut Thomson mengatakan bahwa filsafat berarti melihat seluruh masalah tanpa ada batas atau implikasinya.
Filsafat adalah suatu bentuk pemikiran yang konsekuen tanpa kenal kompromi tentang hal-hal yang harus diungkap secara menyeluruh dan bulat. Yang terakhir yaitu menurut Van Cliff Morris mengatakan bahwa pendidikan adalah studi filosofis, karena itu sebenarnya bukan hanya alat sosial semata, tetapi juga menjadi agen yang melayani hati nurani masyarakat dalam memperjuangkan hari esok yang lebih baik. Nah, jadi filsafat pendidikan adalah filsafat yang memikirkan tentang masalah pendidikan. Filsafat pendidikan juga diartikan sebagai teori pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi suatu analisa filosofis terhadap bidang pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan dapat dipahami sebagai aplikasi filsafat dalam pendidikan. Juga dapat dimengerti sebagai berpikir secara radikal, sistematis, dan universal tentang pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan filsafat dengan teori pendidikan. Hubungannya yang pertama yaitu filsafat pendidikan memberikan pandangan-pandangan filsafiahnya kepada teori pendidikan, khususnya pandangannya tentang manusia, peserta didik, tujuan pendidikan, dan bagaimana seharusnya belajar. Yang kedua, teori pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang otonom, sering menemui masalah-masalah yang membutuhkan bantuan filsafat pendidikan. Kadang-kadang, pandangan filsafat pendidikan dapat mengubah teori pendidikan. Yang ketiga, jika suatu teori pendidikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara filsafiah, khususnya yang berhubungan dengan hidup dan manusia, maka akan mengakibatkan perlakuan yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, pelaksanaan teori pendidikan sering memberikan bahan-bahan baru kepada filsafat pendidikan untuk direnungkan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, teori pendidikan dapat mengcover pandangan filsafat pendidikan yang cocok baginya, meskipun pandangan-pandangan tersebut harus diolah kembali. Dari penjelasan di atas, terdapat hubungan yang sangat erat kaitannya dan saling mempengaruhi. Terdapat hubungan fungsional antara keduanya. Hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu filsafat. Dalam arti analisa, filsafat adalah salah satu pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori pendidikan. Pandangan filsafat termasuk aliran filsafat akan mempengaruhi bangunan teori. Yang kedua yaitu filsafat berfungsi untuk memberikan arah agar teori pendidikan yang telah dikembangkan memiliki relevansi dengan dunia nyata. Teori yang dikembangkan itu setelah diarahkan oleh filsafat sesuai dengan kehidupan saat ini. Yang ketiga yaitu filsafat memberi arah terhadap pengembangan teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.